Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Hardiana dengan ujung NPM 021, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Afrizal dengan ujung NPM 029. Yang kedua ada Ariganur Insanul Arif dengan ujung NPM 046. Yang ketiga ada Ayu Komalasari dengan ujung NPM 019. Yang keempat ada Cinta Pratama Wijayanti dengan ujung NPM 044. Yang kelima ada Dela Kurnia dengan ujung NPM 042. Yang ketujuh ada Mulia Aprilianti dengan ujung NPM 039. Yang kedelapan ada Putri Hadiana dengan ujung NPM 021. Yang kesembilan ada Wulan Fitriani dengan ujung NPM 005. Kegiatan pembiasaan pedagogi kami dilakukan di SD Negeri 2 Bumiarum, Kecamatan Sewu, Lampung. Dengan nama Kepala Sekolah Ibu Suparmi, Magister Pendidikan Islam. Beliau lama menjabat 1 tahun dengan NIM 1969909720080120. Masa sekolah adalah waktu terbaik bagi siswa untuk berkembang sebagai individu dan individu. Saat ini, peserta didik tidak hanya diharuskan untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga harus mengembangkan prinsip-prinsip moral dan spiritual. Menurut Sahim 2010, kebiasaan perilaku keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian peserta didik yang beretika luhur dan berbudi luhur. Nilai-nilai agama, khususnya yang berkaitan dengan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan nilai yang penting untuk ditanamkan kepada siswa. Agama dapat menjadi dasar bagi siswa untuk berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku negatif seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas akan lebih terlindungi bagi siswa yang memiliki prinsip agama yang kuat. Namun, faktanya masih banyak siswa yang tidak berperilaku secara bersama di sekolah. Kelompok kami melakukan wawancara dan observasi pada hari Selasa 7 Mei 2024. Wawancaranya sendiri kami lakukan pada pukul 8 sampai dengan selesai, sedangkan observasi kami lakukan pada pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat penelitian kami itu berada di SD Negeri 2 Bumiarum yang beralamatkan Jalan Wisata Talang 4, Bumiayu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian secara langsung. Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber, penelitian melakukan observasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan wawancara tersebut. Kelompok kami menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindak secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus, alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Berdasarkan jawaban dari hasil observasi kepada peserta didik kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, bahwa penerapan nilai religi mereka sudah mulai berkembang. Terlihat bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai religi dan kejujuran. Mereka sudah mulai memahami mana yang benar dan mana yang salah, dan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka rajin mengaji, sholat, dan tidak berkata kasar kepada guru. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa menjalankan ibadah dan berperilaku baik. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum rutin mengaji dan melakukan sholat. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesibukan belajar, pengaruh lingkungan, atau kurang motivasi. Di sisi lain, nilai kejujuran terhadap teman masih perlu ditingkatkan. Dari hasil jawaban yang diberikan kepada pendidik atau wali kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, secara umum, penerapan kegiatan religi di sekolah berjalan cukup baik. Siswa menunjukkan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai religi dan berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengaji, sholat, dan mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Sebagai seorang guru, yang berkontribusi untuk terus membimbing dan membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai religi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap guru wali kelas tinggi serta peserta didik kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6 di SD Negeri 2 Bumiarum, maka peneliti memperoleh hasil penelitian guru-guru kelas 4, 5, dan 6 dengan penuh dedikasi berusaha menanamkan nilai-nilai religi kepada anak didiknya. Kreativitas mereka dalam mengucapkan salam dengan menambahkan kalimat positif dan inspiratif semakin memperkuat atmosfer positif di kelas. Kegiatan religi di sekolah ini tidak hanya terbatas pada doa dan membaca Al-Quran. Para siswa juga antusias mengikuti sholat berjamaah dan kegiatan Jumat rohani. Hal ini menunjukkan rasa cinta dan ketaatan mereka terhadap agama. Meskipun masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Al-Quran, mereka menunjukkan usaha yang baik untuk terus belajar. Guru-guru di SD Negeri 2 Bumiarum menanamkan bahwa setiap siswa memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk memberikan pendekatan yang berbeda-beda dalam membimbing mereka. Guru seperti Rini Aprianti dengan tekun mencari cara kreatif dan menarik dalam mengajar doa dan Al-Quran agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami. Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiasaan perilaku religi di SD Negeri 2 Bumiarum dan pemahaman siswa tentang nilai-nilai religi dan kejujuran, serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan penerapan perilaku religi dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 secara keseluruhan terlihat adanya kemajuan dalam penerapan pembiasaan perilaku religi dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator, yaitu yang pertama, peningkatan pemahaman nilai-nilai religi, yang kedua, peningkatan penerapan nilai-nilai religius.